Alhamdulillah pagi agak siang hari ini kita bisa bertemu, kita bisa bermuajahah di majelis yang luar biasa ini. Saya agak lupa, ini namanya seminar nasional. Luar biasa nggih judulnya. Semi itu hampir, nar itu nah ya, nah kan gitu katanya, semi itu kan hampir, semi final, hampir final. Nah terus seminar berarti meh. Awas keliru gitu. Seminar itu sebenarnya istilah dari bahasa Latin seminari, artinya persemaian. Jadi semoga pagi hari ini ada gagasan-gagasan, ide-ide yang kita semaikan, nambah ilmu baru. Baik, bismillah, saya tidak panjang-panjang pengantarnya, nanti materinya sedikit. Langsung kita mulai ya, materi kita pagi hari ini. Adik-adik, teman-teman, nawaitunya diluruskan dulu. Semoga tadi tidak ada yang nawaitunya ke sini cuma pengen lihat saya. Lah buat apa lihat saya? Mau kalau pengen yang dilihat sekalian ngundang artis saja, lebih enak dilihat. Oke. Jadi kita belajar saja nggih pagi hari ini sinau. Meskipun kalau dalam bahasa saya kajian-kajian seperti ini, kalau untuk pondok pesantren yang kita cintai ini, kalau dalam bahasa saya ini cemilan. Menu utamanya, makanan utamanya ya yang kalian ngaji tiap hari itu. Kalau yang di kampus ya yang sesuai kurikulummu itu. Itulah menu utamanya. Kalau yang ini itu cemilan saja. Ya untuk nambah gizi sedikit-sedikit, tapi kalau kebanyakan ya kalian bisa kolesterol darah tinggi. Makanya kita ngomongnya juga, materinya juga menurut saya semoga selaras dengan kurikulum dan materi yang ada di sini. Kalau tidak cocok, tidak harus ditelan, karena bahasa saya cemilan itu tadi. Baik, saya akan menyampaikan beberapa, kalau dalam ilmu itu namanya asumsi. Tadi sudah dijelaskan, Prof. Sahiron sudah ke sini, Prof. Mustaqim sudah ke sini. Itu mesti materi ini abot-abot. Berat-berat semua, mereka orang-orang pinter. Nah, ini kita balik sebentar. Ini materi sebelum materinya Prof. Sahiron dan materinya Prof. Mustaqim. Jadi dasar-dasar, asumsi-asumsi, kenapa sih ilmu tafsir hari ini itu kok berkembang seluar biasa yang dikembangkan oleh para profesor tadi. Ini saya pernah belajar khusus tentang tafsir kontemporer itu waktu S2, dan tesis saya sebenarnya tentang itu. Ya termasuk tentang hermeneutik. Nah, sekarang kita lihat ya, sebelum hermeneutiknya ada pandangan apa sih tentang tafsir, kok sekarang muncul perkembangan yang sedemikian rupa. Baik, bismillah. Yang pertama, ada kesadaran para ilmuwan, intelektual muslim, para ulama hari ini untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Al-Quran. Jadi iya, kita seorang muslim sejak dulu pasti sudah berhubungan akrab bahkan dengan Al-Quran, tapi kualitasnya kita tidak tahu. Dari situ nanti muncul satu teori yang menurut saya menarik. Level hubungan kita dengan Al-Quran itu yang paling awal namanya tilawah.
naik satu level nanti namanya qiraah. Naik satu level lagi nanti ada namanya tafakkur atau tadabbur. Jadi ini hubungan yang semakin tinggi semakin dalam. Ternyata yang paling awal, saya tidak berani bilang paling rendah kan ya, mungkin kalian baru ada di sini. Namanya tilawah. Tilawah itu tidak sekedar membaca, tapi membaca dengan semangat untuk nanti patuh isi bacaan. Itu namanya tilawah. Jadi orang tilawah itu sebelum membaca sudah sepenuhnya percaya isi bacaannya. Itu namanya tilawah. Kayak kalian misalnya membaca undang-undang dasar. Itu kan sejak awal kalian, misalnya pelajaran PPKN itu sejak awal sudah yakin bahwa undang-undang dasar itu harus saya patuhi, saya jalankan. Ini namanya tilawah. Ngaji juga begitu. Makanya musabaqah tilawatil Quran. Levelnya masih tilawah, masih membaca sebagai bentuk kepatuhan kita. Nah, ini paling awal. Nanti ada beberapa variasi, termasuk mungkin teman-teman pernah dengar istilah tahsin. Tahsin itu ya sebenarnya jenis tilawah, cuma di aspek estetiknya. Baik, ini yang pertama ya. Ada yang malas ngaji di sini? Ada. Ya kalau malas ngaji berarti tilawah saja belum. Jadi padahal hubungan kita paling dekat itu ya di tilawah ini. Yang kedua, teman-teman bisa naik kelas satu level lagi. Ini mahasiswa tafsir pasti sudah ada di tahap ini harusnya, yaitu qiraah. Qiraah itu membaca dengan melibatkan akal budi kita, menggali makna, mencari apa maksudnya, melahirkan tafsir atau takwil. Itu namanya qiraah. Makanya kemarin mungkin waktu Prof. Sahiron atau Prof. Mustaqim kesini itu kan ada banyak istilah-istilah. Ada qiraah mutakarrirah, ada qiraah muntijah, ada macam-macam istilah qiraah. Jadi qiraah itu pembacaan secara intelektual. Kalau kalian ngaji kitab-kitab tafsir itu sejenis qiraah. Ini level 2. Jadi ternyata qiraatul Quran itu tidak sekedar membunyikan ayat, tapi juga memahami makna ayat. Ini qiraah. Nah, mahasiswa tafsir harus sudah ada di sini. Itu tanggung jawab kalian. Naik satu level lagi, ini yang paling tinggi. Istilahnya biasanya tadabbur. Mungkin kalian pernah dengar istilah tadabbur Al-Quran, tadabbur alam, dan lain sebagainya. Ini kalau di fikih, ini pembacaan level hikmah. Tadabbur itu membaca sambil mencari manfaatnya untuk kita apa yang harus saya jalankan, apa yang harus saya lakukan sehubungan dengan makna ayat ini. Ini namanya tadabbur. Ya makna harafiahnya merenung. Allah menyuruh saya apa ya dengan ayat ini? Apa yang harus saya lakukan sehubungan dengan makna yang sudah saya temukan tadi. Jadi di tadabbur inilah nanti mungkin kita ketemu disiplin ilmu yang lain. Jadi di level tadabbur ini mungkin kita ketemu psikologi untuk membaca diri kita. Mungkin kita ketemu sejarah, mungkin kita ketemu ayat-ayat semesta sambil kita memahami alam. Itu adanya di tadabbur ini. Jangan lupa Al-Quran itu menyuruh kita mentadabburi tidak hanya ayat-ayat Allah yang tertulis qauliyah, tapi juga 3 ayat yang lain.
Jadi ayat Allah itu kalau mengikuti petunjuknya Al-Quran ada 4. Inilah yang harus kita tadabburi. Yang pertama ayat qauliyah, Al-Qurannya sendiri. Yang kedua ayat-ayat kauniyah. Kauniyah itu alam semesta. Yang ketiga ayat-ayat nafsiyah, diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu kan ayatnya yang dibaca diri kita. Kemudian yang keempat ayat-ayat tarikhiyah. Ini ayat-ayat sejarah. Fa'tabiru ya ulil absor. Ini ayat-ayat sejarah. Jadi kalau ada yang bilang mari kita membaca ayat-ayat Allah, tidak selalu kemudian ayat-ayat Al-Quran yang qauliyah. Kalian belajar fisika, biologi, matematika, itu juga ayat-ayat Allah. Makanya kadang kalau saya ditanya, Pak, gimana ya Pak mempertemukan sosiologi dengan ayat Al-Quran misalnya. Kadang-kadang dianggapnya itu dua hal yang berbeda. Yang satu ayat-ayat Allah, yang satu bukan ayat-ayat Allah. Loh, fenomena manusia, fenomena alam itu juga ayat-ayatnya. Makanya kadang saya kalau ditanya, Pak, bagaimana mengatasi dikotomi ilmu umum dengan ilmu agama? Caranya gampang. Ilmu umum jangan dianggap ilmu umum. Ilmu umum itu juga sebenarnya ilmu agama. Karena yang dibaca oleh ilmu umum itu juga ayat-ayatnya Allah. Sebagaimana ilmu agama membaca ayat Allah yang kauniyah. Jadi kalian tidak harus kebingungan. Meskipun dalam prakteknya kan kita sering bisa-bisa. Kalau kampus kita ini yang ilmu usuluddin itu agama. Nanti kalau yang kuliah kedokteran itu umum. Nanti yang kalau kuliah teknik itu umum. Kalau pendidikan umum apa agama? Umum. Kalau ayo, kalau hukum itu umum apa agama? Umum. Oke, tidak apa-apa. Saya lanjutkan saja nanti. Yang penting kalian sekarang ngerti ya. Ternyata ya yang disebut agama itu luas. Kalau yang dimaksud agama adalah hasil dari pembacaan kita terhadap ayat-ayat Allah. Makanya para ulama zaman dulu, era-era keemasan Islam itu produktif sekali. Mereka nulis buku fisika, matematika, sejarah. Kita kenal Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi dan lain sebagainya, tanpa harus sibuk menanyakan ini ilmu Islam apa ilmu umum. Ibnu Khaldun itu tidak pernah sibuk gimana ya mempertautkan ilmu sejarah dengan Al-Quran, tidak. Otomatis sudah ketika menggali ilmu seluas-luasnya itu sudah Islamik, sudah sesuai dengan visinya Islam. Baik ya, ini relasi. Jadi kalau bisa ya kita mulai berpikir bagaimana saya bisa naik kelas hubungan saya dengan Al-Quran. Yang awalnya males sekarang rajin. Nah, rajin ngaji mungkin levelnya tilawah. Kemudian kalau sudah mantep tilawahnya ya naik kelas lah jadi qiraah. Kalau sudah mantep qiraahnya naiklah jadi tadabbur. Kenapa Pak kok harus sampai level tadabbur? Ya karena utuhnya di situ. Kalau kalian hanya qiraah, mungkin melahirkan banyak teori, banyak ilmu, banyak konsep. Tapi teori dan konsep tadi akan berhenti di perpustakaan saja. Ayo kalian setahun berapa yang lulus di sini? Berapa? Seratusan lulus di STIU. Seratusan ya setahun. Tidak sampai 40, 50. 50-an ya. Bayangkan kalau 50 itu setiap skripsinya
adalah solusi untuk problem umat yang berhubungan dengan Al-Quran. Berarti apa? Dalam setahun kita menyumbangkan 50 solusi. Tadi yang ada Korwil, sak Jawa Timur kira-kira berapa alumni tafsir hadis? Ribuan. Anggaplah wis konco dhewe ya 2000 ya, boleh ya. Ada 2000 solusi untuk problem umat yang basisnya Al-Quran. Tapi kadang-kadang mungkin karena mahasiswa, mungkin pengarahannya belum terlalu maksimal, kadang-kadang ilmunya level qiraah, belum tadabbur, sehingga apa? Ya lulus sih, nilainya bagus, tapi selesai di perpustakaan, repositori, tidak ada kontribusinya apa-apa, tidak memperbaiki apapun. Nah, apalagi anak tafsir itu seneng kalau pakai judul skripsi itu belakangnya ada dalam Al-Quran. Apa wae dalam Al-Quran? Makan dalam Al-Quran, nongkrong ngopi menurut Al-Quran. Saya kemarin nguji skripsi anak tafsir itu judulnya Semut dalam Al-Quran. Itu berarti Qurannya tidak pernah dibuka, tidak pernah ngaji sampai banyak ada semutnya dalam Al-Quran. Sampai semutan Qurannya. Ya, tidak masalah model judul seperti itu, tapi yang solutif. Ini loh, nyumbang ini loh. Misalnya, Pak, anak-anak hari ini itu loh Pak, generasi hari ini itu kok lembek ya Pak, gampang putus asa. Angkatlah tema putus asa dalam perspektifnya Al-Quran, tapi yang jenisnya kontributif, solutif. Tidak sekedar tafsir. Kalau sekedar tafsir itu kan apa itu putus asa. Tapi masuklah lebih dalam. Terus apa yang harus kita lakukan? Mengikuti petunjuknya Al-Quran tadi. Nah, maka kalian akan luar biasa. Setiap tahun ada 50 solusi keluar dari sini. Kegelisahanmu apa? Medsos. Kegelisahanmu apa? Semua kegelisahanmu angkatlah. Berkontribusilah di situ. Itu yang dimaksud tadi ya, level tadabbur. Oke, jadi awalnya ini cara berpikirnya para tokoh mufassir kontemporer tadi. Mereka ingin tafsir yang aktual, kontekstual, dan kontributif. Aktual, kontekstual itu nyambung dengan situasi, kontributif itu ada sesuatu yang disumbangkan. Kalau bahasa mudahnya kontributif itu bermanfaat. Setelah membaca skripsi ini, saya tahu sekarang gimana caranya tidak kecanduan medsos misalnya. Setelah baca skripsi ini, saya tahu sekarang gimana caranya tidak males-malesan. Itu yang saya maksud kontributif. Ada di level tadabbur. Ini cara pandang pertama dalam dunia tafsir kontemporer. Saya lanjutkan ya. Masih kuatkah? Kuat. Kalau tidak kuat angkat tangan ya. Yang kedua sekarang, mindset kedua. Secara umum para mufassir kontemporer itu memilah, kalau bahasa filsafat, eksistensinya Al-Quran secara hierarkis. Sederhananya gini loh, di mata para mufassir kontemporer tadi dibedakan. Kita kan biasanya mendefinisikan Al-Quran itu kalamullah, al-munazzal, ilan nabi dan seterusnya. Nah, dirinci ini oleh para mufassir kontemporer, berarti Al-Quran itu awalnya adalah kalamullah. Kemudian setelah itu turun jadi wahyu pada Nabi. Ini level 2-nya. Terus ada level 3-nya. Setelah itu dikodifikasi, diresmikan dalam bentuk mushaf. Setelah itu ditafsirkan, dipahami.
Setelah itu dijalankan di tengah masyarakat. Nah ini cara memahami ini. Kalau pakai bahasanya mereka itu, ini yang disebut mafhumun nas. Bagaimana kita memahami nas biar tidak keliru. Sekarang banyak konflik, banyak orang gegeran rebutan tafsir karena lupa leveling ini. Al-Quran itu level tertingginya adalah kalamullah. Tapi di level kalamullah ini kita tidak bisa ngakses, kita tidak tahu isinya apa kalamullah itu. Yang bisa kita lakukan hanya iman saja. Iya, itu kalamullah. Nah, ini yang nomor satu, ini level paling dasar. Setelah itu kalamullah diwahyukan pada Nabi. Level wahyu. Level wahyu ini ada yang tahu, tapi bukan kita. Satu-satunya yang ngerti fenomena wahyu itu hanya Rasulullah, Kanjeng Nabi. Beliaulah yang mendapat wahyu. Kita tidak tahu isinya apa sih pasnya. Jibril itu membawa ayat itu bunyinya pas. Kok ada kata-kata kul huwallahu ahad, itu jangan-jangan kulnya itu tidak masuk ayat. Kita kan tidak tahu sampai ke Nabi seperti apa. Jadi ini yang bisa ngakses hanya Nabi. Kalau kita bisanya hanya juga beriman, percaya. Ada yang disampaikan oleh Nabi. Ini level 2. Ada level 3-nya tafsir, yaitu apa? Mushaf. Yang kita pegang itu, yang ada numpuk-numpuk di sebelah saya itu, ini mushaf. Ya dikodifikasi, diresmikan zaman Utsman. Kalau mushaf kita bisa ngakses, kita tahu isinya apa, tapi kita tidak punya hak, tidak punya otoritas untuk mengubahnya. Ya, jadi tafsir di level itu. Bahkan ada pembacaan-pembacaan lain yang berbeda, ya ada. Tapi sudah ijma, disepakati, inilah pedoman kita yang sudah dikodifikasi. Ini level 3-nya. Awas keliru. Jadi mushaf yang kalian pegang itu level 3 dari wahyu. Level 4-nya yaitu tafsir. Tafsir itu pemahaman kita terhadap isinya Al-Quran yang tadi sudah dikodifikasi. Jadi yang ada di kepala kita saat ini tentang isinya Al-Quran itu ini dan itu levelnya adalah tafsir. Oke ya, pemahaman. Kalau itu pemahaman kita, tentu saja wong kita manusia biasa. Kadang keliru, kadang meleset, kadang tidak pas, kadang lupa. Itu tafsir. Yang tadi sering jadi sumber konflik apa? Orang tidak sadar bahwa pemahamannya itu tafsir. Banyak yang menganggap pemahamannya itu level wahyu, atau jangan-jangan nganggap pemahamannya itu level kalamullah. Jadi tidak berani disalahkan, tidak mau dikritik. Pokoknya tafsir yang paling benar ya tafsirku, pemahaman yang paling pas ya inilah maunya Allah. Kan sering begitu orang. Dia tidak sadar bahwa pemahaman dia itu level keempat ini, level tafsir. Kalau tafsir bisa cocok, bisa tidak cocok, bisa pas, bisa tidak pas. Apalagi nanti ada level 5-nya. Level 5-nya namanya aplikasi implementasi. Kalau istilahnya filosof mufassir dari Maroko, Muhammad Arkun, istilah beliau masyarakat Al-Quran atau masyarakat Islam. Kalau ini implementasinya yang kadang-kadang ya disambungkan dengan budaya di situ. Al-Quran menyuruh nutup aurat, terus kalau orang Jawa pakai sarung, orang Arab pakai jubah.
Nah, ini level masyarakat tafsir. Al-Quran menyuruh bersedekah. Orang hari ini pakai transfer. Simba-simba kita pakai acara kendurian. Itu sedekah juga kan jenisnya. Nah, ini masyarakat sesuai dengan budayanya masing-masing. Ini level 5-nya Al-Quran, implementasinya. Tentu saja kalau sudah implementasi itu, kalau tadi yang level 4 tafsir itu sesuai pemahaman masing-masing ulamanya, kalau level 4 ini sesuai yang disepakati di situ. Kalau bahasa Al-Qur'annya sesuai yang ma'ruf, yang dianggap cocok kebaikan bersama di lokal itu. Nah, itu yang disebut masyarakat Al-Quran tadi. Ini penting untuk kalian pahami ya level-level ini. Jadi sampai titik mushaf ke atas jangan diganggu gugat. Kalau diganggu gugat Islammu bubar. Jadi karena itu pijakan basicnya. Tapi tafsir ke sini tidak apa-apa kalian tidak setuju dengan ulama itu, kalian punya pendapat sendiri, kalian punya pemahaman yang berbeda, tidak masalah. Wong itu ijtihadnya, pemahaman masing-masing orang. Ya tentu saja untuk memahami Al-Quran kan kalian juga perlu syarat dan ketentuan sendiri. Harus ngerti bahasa Arab lah, ngerti usul fiknya lah, ngerti ulumul Qur'annya dan lain sebagainya. Itu pun ya hasil jenis tafsir bisa beda-beda. Nanti polanya juga bisa macam-macam. Tapi ini dasar kedua ya, sebelum kalian nanti mengembangkan judul itu yang disebut epistemologi tafsir. Baik, masih kuat? Lanjut ya. Ya itu khawatir kalau kalian sudah roaming angkat tangan. Sekarang kita lihat prakteknya kemudian. Ini materi yang saya sampaikan ini kalau di buku-buku tafsir baru itu istilahnya ontologi tafsirnya. Nah, ada beberapa kategori tafsir yang hari ini populer. Nanti kalian cari ya, termasuk mungkin yang kemarin dibawa oleh Prof. Mustaqim atau Prof. Sahiron. Yang pertama ada jenis tafsir yang coraknya formalistik. Yang kedua ada jenis tafsir rasionalistik. Yang ketiga ada jenis tafsir yang sifatnya substantif. Yang keempat ada jenis tafsir yang sifatnya, kalau pakai bahasa Latin, anagogik. Nanti tak jelasin ya, ini saya masih merinci satu-satu dulu. Jadi ada anagogik, kemudian yang kelima ada jenis tafsir, kalau ini banyak dikritik orang, yang sifatnya anarkis. Ya, nanti kita cek. Jadi nanti kalian bisa memahami ini, kemudian melihat, oh orang itu cara memahaminya model anarkis, oh orang itu cara memahaminya substantif, oh itu rasionalistik dan lain sebagainya. Yang pertama tafsir jenis formalistik. Model tafsir formalistik ini biasanya berhenti di pemaknaan secara bahasa. Ini tafsir formalistik sudah. Ini tidak ada hubungannya dengan salah benar ya. Ini strategi setiap muslim yang merasa bertanggung jawab menggali makna dari Al-Quran. Tapi ada gaya pertama, gaya formalistik ini. Jadi berhenti di makna kebahasaan.
Ini masih mending, karena sebelum itu nanti ada yang lebih kaku lagi. Tidak sekedar di makna kebahasaan, tapi tafsir yang berhenti di redaksi ayat. Ayatnya bunyinya itu ya sudah, diikuti saja, tidak usah dimakna-maknai. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, Pak, kalau ada yang tidak dipahami, kembalikan pada Allah. Kan ada aliran yang begitu. Jadi ini maksudnya apa? Sudahlah, kalau nggak ngerti maksudnya, kembalikan saja pada Allah. Allah yang tahu. Tidak usah ditakwil-takwil, tidak usah. Ada. Ini aliran jenis yang tidak saya sebut. Tapi yang populer belakangan, ya paling minim itu model formalistik tadi. Kalau kalian ngaji kitab Jalalain itu jenis formalistik. Jadi basisnya kebahasaan. La syakka, la roiba, la syakka, dan seterusnya. Itu kan makna kebahasaan saja. Nah, ada kemudian tafsir yang jenisnya rasionalistik. Kalau ini termasuk tafsir ilmi, termasuk tafsir falsafi, itu jenis rasionalistik. Kalau zaman dulu orang menyebutnya tafsir birro'yi, pakai ro'yu, ada. Ya orang pinter-pinter ilmunya luas itu kadang yang menggali Al-Quran selaras dengan keilmuannya. Ini tafsir birro'yi. Kemudian ada lagi jenis tafsir yang coraknya substantif. Jadi tidak melihat redaksinya ayat, tapi masuk lebih dalam ke substansinya ayat. Jadi karena punya pandangan antara redaksi dan substansi, itu lebih penting substansi. Ya, tokoh ini mungkin familiar di mahasiswa tafsir. Contohnya misalnya Fazlur Rahman yang membagi antara legal formal dan ideal moral. Jadi ideal moral ini substansinya. Kadang-kadang yang legal formal dalam Al-Quran itu kita tidak bisa menjalankan. Situasinya berubah. Tapi meskipun kita tidak bisa menjalankan, semoga ideal moralnya tidak hilang. Ini namanya pemaknaan substantif. Kayak di kita misalnya Al-Quran menyuruh potong tangan, kita tidak bisa potong tangan. Kalau ada maling kok kita potong tangannya, yang dipenjara kita. Dianggap penganiayaan berat. Kan itu hukumnya tidak legal, formalnya kita tidak bisa menjalankan di sini. Mungkin ada substitusi ijtihad tertentu yang menyesuaikan kondisi, boleh asal tidak menghilangkan substansi atau ideal moralnya. Jadi, kalau di kita Pak, maling itu dipenjara sekian tahun Pak, ijtihadnya para ulama juga di sini begitu boleh. Nah itu, tapi tidak boleh misalnya diganti hukuman yang tidak setara secara substansi. Sudahlah Pak, karena kita tidak bisa potong tangan, hukumannya diganti saja potong kuku misalnya, tidak iso. Potong rambut saja tidak iso. Itu namanya substansinya ayat tidak kena. Apa sih substansinya? Substansinya adalah Islam sangat menghargai hak miliknya orang lain. Pelanggaran hak milik itu ya sesuatu yang tercela dalam Islam. Maka kalau ada orang melanggar harus dihukum yang membuat dia jera, tidak melanggar hak milik lagi. Ini gaya Fazlur Rahman. Kalau ada orang zina dirajam, ya mungkin ada hukuman yang ekuivalen membuat orang apok sudah tidak berani zina lagi. Jangan sampai dirajam diganti dilus-lus misalnya, tidak jadi, tidak boleh. Dirajam diganti apalah itu yang tidak setara. Nah ini gaya substantif tadi. Formalnya tidak bisa dijalankan, maka substansinya yang diambil. Ada yang begitu. Kemudian ada lagi tadi istilah saya ya, anagogik. Anagogik ini biasanya lahir tafsir dari para sufi atau mistikus.
mereka ini memaknai sesuai pengalaman mereka, pengalaman religiusnya. Itu namanya anagogi. Jadi misalnya Sufi menjelaskan apa sih yang dimaksud nafas mutmainnah itu, terus mereka menjelaskan nafas mutmainnah sesuai pengalaman batin mereka. Ini namanya anagogi. Jadi sesuai dengan pengalamannya. Dengan ngalami langsung mereka tahu yang dimaksud itu apa. Nah, berdasarkan penghayatan. Ini namanya tafsir anagogi. Ada lagi tafsir anarkis. Kalau ini agak mengkhawatirkan, tidak boleh dicoba. Kalian belum cukup umur. Jadi tafsir anarkis itu tafsir yang diawali tidak dari ayat tapi dari kepentingan kita. Jadi kepentingannya apa dulu? Ayatnya dicarikan belakangan. Yang penting cocok. Ini istilahnya tafsir anarkis. Itu kayak kalian waktu belum punya pacar, dalilnya wala taqrabuz zina, kamu marahi temanmu. Nanti begitu dapat pacar, dalilnya ganti waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya iku sak karepmu dhewe. Jadi dalilnya kamu pakai sesuai kepentinganmu. Saya pernah itu nangkep mahasiswa lagi ngawas ujian, dia nyontek. Terus tak interogasi, Mas sampean kok nyontek toh? Yo kan dilarang. Curang juga, ini namanya dosa. Saya tahu Pak, ini berdosa Pak, tapi saya nyontek itu saya niati sesuai perintahnya Al-Quran untuk birrul walidain. Loh, kalau saya nyontek kan nilai saya bisa tinggi Pak. Nah itu kan orang tua saya bahagia. Jadi saya nawaitunya birrul, terus dia ngutip ayat birrul walidain itu. Terus tak ingatkan, yo ndak begitulah Mas. Itu kan kamu menghancurkan dirimu sendiri, merusak akhlakmu sendiri. Masa depanmu gimana kalau mentalmu rusak? Dia jawabannya yo khas anak muda hari ini. Biarlah Pak saya rusak, saya runtuh, yang penting orang tua saya bahagia. Abot ya kalau sudah sampai di sini. Ini yang saya sebut anarkis tadi. Mau ayat birrul walidain itu arahnya tidak ke situ, kamu pakai untuk menjustifikasi kepentinganmu. Nah, ini anarkis. Ya sekarang mungkin banyak juga. Kalian kadang-kadang juga itu nyari pembenar dari ayat. Gitu loh. Kadang-kadang kan kalian diingatkan, ayo yang rajin, kamu kok nggak hati-hati sekali sih, ceroboh sering salah. Biasalah Pak, al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Jadi pokoknya dalil ayat itu kamu pakai sesuai kepentinganmu. Nanti kalau pas males-malesan pakai argumen takdir. Mbok jangan males loh, segalanya kan sudah takdirnya Allah Pak. Ayatnya kan bilang begitu. Tidak ada yang lepas dari skenarionya Allah. Ini namanya anarkis. Jadi sesuai kepentinganmu, ayatnya menyusul belakangan. Nah ini kalian harus hati-hati. Makanya nanti misalnya ada tokoh namanya Hasan Hanafi. Hasan Hanafi itu bilang, sudahlah, daripada orang-orang ini anarkis, maka setiap kali mau nafsir dia harus menyatakan dulu, menegaskan dulu tujuannya apa. Itu nanti yang dikenal sebagai tafsir pembebasan. Jadi setiap orang punya kepentingan, maka biar tidak ada kepentingan yang aneh-aneh, sebelum dia nafsir satu ayat, dia harus menyatakan dulu ada komitmen kebaikan apa. Kok ngambil ayat itu? Nah itu biasanya kalau tujuannya dinyatakan jelas, itu kan kamu tidak berani macam-macam.
Jadi biasanya yang aneh-aneh itu kamu tidak berani bilang. Tapi makanya Hasan Hanafi bilang, sebut saja dulu kepentingan sosialnya apa, tujuan apa, menafsirkannya apa, biar tidak ditumpangi oleh tujuan-tujuan yang negatif. Baik, jadi ini sudah dapat berapa tadi Mas? Asumsi-asumsi sebelum masuk ke dunia epistemologi tafsir. Baik, selesai jam berapa? Saya lanjut ya, tidak apa-apa ya, tak tambahin lagi. Nah, sekarang kita lihat ya, di antara, karena tadi judulnya ontologi tafsir kontemporer ya, di antara kondisi tafsir selain 5 jenis tadi, dalam prakteknya kemudian muncul kubu kanan dan kubu kiri. Dalam dunia tafsir masing-masing punya gayanya sendiri. Ada yang sampai level ekstrim, baik yang kanan maupun yang kiri. Ini teman-teman harus mulai agak jernih melihatnya ya. Saya awali dari yang kanan. Bukan berarti yang kanan yang cowok-cowok terus yang kiri yang putri-putri, enggak. Yang kanan ini biasanya orang menyebutnya Islam kiri, Islam kanan gitu ya. Ya mirip saja sebenarnya. Jadi yang kanan ini orang menyebutnya aliran dogmatisme. Jadi aliran yang tadi sempat saya singgung, yang sifatnya agak kaku. Tugas kita memahami ayat di atas segalanya, bahkan akal jangan terlalu banyak ikut campur. Jadi biarkan saja ayat berbunyi, kalau kita tidak menangkap maksudnya, wallahu a'lam bishawab. Ini aliran dogmatisme ini. Jadi formalisme dalam model dogmatisme. Jadi Al-Quran nyuruh potong tangan, harusnya ya potong tangan. Al-Quran nyuruh rajam, harusnya ya rajam. Ini yang definisi kanan pertama, yang disebut dogmatisme. Dogmatisme ini nanti akan menjadi ekstrim, melahirkan satu gaya namanya fundamentalisme. Fundamentalisme itu lanjutannya dogmatisme. Kenapa? Tadi loh, misalnya kita milih, oh maling itu harus dipotong tangannya, orang zina harus dirajam. Kan kita tidak bisa melakukan potong tangan atau rajam kalau kita tidak punya kekuasaan. Maka fundamentalisme itu sering pakai istilah gerakan. Gerakan untuk meraih kekuasaan ini demi bisa menjalankan dogmanya. Ini orang menyebutnya fundamentalis. Nah, fundamentalisme ada 2 jenis. Ada yang mengambil jalan halus, jalan konstitusional, bikin partai, bikin aliran, bikin kelompok untuk berjuang. Ada yang mengambil jalan kasar, namanya terorisme. Jangan salah, ISIS itu yang kemarin begitu merusak luar biasa, mereka punya ayat-ayatnya sendiri, mereka punya tafsirnya sendiri, meskipun sambil melakukan terorisme tadi. Jadi ini bentuk ekstrim sayap kanan. Dari dogmatisme sampai akhirnya terorisme. Yang kiri juga begitu. Kalau tadi yang kanan diawali dogmatisme, yang kiri diawali dari ada namanya transformativisme. Sebenarnya kalau di awal gini sebenarnya masih belum terlalu ekstrim. Transformativisme itu bagaimana kita menafsir yang nyambung dengan situasi, yang mempertimbangkan realitas.
Makanya istilah transformatif, yang punya daya ubah. Jadi kalau biasanya kan kita berdebat, ini wahyu dulu apa akal dulu. Nah kalau transformativisme, jangan cuma wahyu dan akal, tapi tambah satu variabel, yaitu realitas. Sebagus apapun tafsir, kalau tidak bisa diterapkan dalam realitas, tidak ada gunanya. Jadi ini gaya transformativisme. Nah, transformativisme ini nanti semakin mengekstrim. Kalau tadi yang sayap kanan ekstrim melahirkan fundamentalisme, yang kiri semakin mengekstrim melahirkan namanya liberalisme. Liberalisme itu tafsir yang mendahulukan realitas sekarang. Kalau tadi masih negosiasi, ayatnya begini, realitasnya begini. Tapi kalau sudah di liberal itu realitasnya dulu, nanti kok ayatnya tidak nyambung dengan realitas, yang dilakukan apa? Tafsirkan ulang ayatnya. Nah ini gaya ekstrim yang sini. Di kebalikannya yang kanan, kalau di sini tambah kaku, yang sini tambah cair. Pada akhirnya yang liberal, kalau cirinya yang liberal biasanya gitu, ada reinterpretasi, menyesuaikan situasi dan lain sebagainya. Nanti dia jadi ekstrim. Kalau yang kanan tadi kan puncaknya di terorisme, kalau yang kiri puncaknya di yang disebut nihilisme. Nihilisme itu satu pandangan bahwa tidak ada kebenaran yang pasti, yang mutlak. Setiap kebenaran itu relatif, tergantung. Tidak ada nilai yang baku. Setiap nilai itu sifatnya tergantung. Ini cara pandang ekstrim sayap kiri. Jadi dia melakukan apapun itu tidak ada yang pakem. Nah ini gaya nihilisme, karena tidak ada kebenaran yang mutlak. Jadi ini kubu kanan ekstrim dan kubu kiri ekstrim. Nanti belakangan muncul gerakan-gerakan moderasi. Teman-teman sering dengar ya istilah ini, moderasi. Jangan berlebihan, jangan ekstrim, jangan radikal. Ayo yang normal saja. Ya, ada ayat, ada akal kita, ada kenyataan hidup kita, realitas. Ayo didialogkan secara harmonis, proporsional. Jadi karena memang ayat itu meskipun bisa kita pahami, tapi kalau tidak bisa dijalankan di realitas juga tidak ada manfaatnya. Tapi melihat realitas saja, tidak peduli idealnya ayat juga, lu pedomannya kemana kemudian? Kita beragama kan memedomani ayat. Jadi ini kelompok-kelompok moderat yang belakangan muncul. Jadi cirinya moderat itu biasanya kalau teman-teman dengar ya, ada istilah-istilah dialektika, dialog, mutual understanding dan lain sebagainya. Kalau sering dengar istilah-istilah ini, itu biasanya dari kelompok yang moderat ini. Nah, jadi ini secara epistemologi ada kanan, kiri, kemudian ada yang tengah-tengah moderat. Jadi teman-teman nanti ketemu wacana tafsir apa saja, coba dideteksi ya. Oh ini gaya kanan, belum terlalu ekstrim sih. Ini kiri, oh ini sudah ekstrim, ini sudah nihilistik ini. Kalian sekarang bisa mengidentifikasi pola-pola tafsir yang muncul. Baik, bisa dipahami yang saya sampaikan? Isa ya. Isa bagi yang bisa. Yang enggak juga enggak apa-apa. Sudah mau belajar itu sudah pahalanya besar. Baik, saya mau nambahi tapi saya khawatir overload.
kenyang itu baik, terlalu kenyang itu jelek. Jadi saya khawatirnya kalau saya tambahin lebih panjang lagi, saya dianggap radikal nanti. Biar saya tetap moderat ya, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Masih ada sedikit waktu untuk dialog sebelum nanti sholat zuhur. Baik, saya kira itu Mas. Monggo.